Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya mencoba kembali membuat tutorial cara penginputan BOSPUS di masing-masing sekolah. Di sini saya asumsikan semua sudah terinstall Simda BMD dan sudah memiliki password dan user masing-masing. Di sini ada saya satu contoh. Saya asumsikan saya buat untuk SDN 1 Ampana. Di sini kita lihat data ini seolah-olah ini data asli yang akan kita input, mulai dari SPK atau nota pesanan. Ini nomornya, tanggalnya, nilainya sama nama rekanannya atau pihak ketiganya. Terus ini rincian kontraknya itu. Jadi dari 20 juta rinciannya ini, jumlah barangnya, harga satuannya, yang totalnya harus sama 20 juta. Terus ini contoh kwitansinya, kita ambil contoh kwitansinya ada 2. Jadi kontrak ini 2 kali pembayaran, yaitu pada tanggal 12 Maret, terus yang kedua 20 Mei. Terus dokumen yang ketiga yaitu BST. Kalau di sini sudah ada BST, nomornya, tanggal, ini keterangannya. Keterangannya ini bisa diambil secara terima dari, nanti dilihat nama rekanannya. Oke, jika sudah, anggap dokumen ini sudah ada di pengurus barang masing-masing. Sekarang kita akan melakukan penginputan. Yang pertama, kita buka aplikasi Simda BMD-nya. Jika sudah, masuk ke password user yang sudah diberikan. Di sini saya akan masuk sebagai SDN 1 Ampana. Jika sudah, maka kita masuk ke data entry, kemudian pengadaan, klik data pengadaan. Akan muncul form seperti ini. Kita klik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, masuk ke subunitnya. Di sini masuk ke UPTD Kecamatan Ampana Kota. Nanti akan muncul sekolah masing-masing sesuai password yang diberikan. Di sini SDN 1 Ampana Kota. Kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Jadi menu di samping ini sudah aktif. Setelah itu kita masuk ke kontrak atau SPK ini. Kita klik saja. Kemudian ini form masih kosong. Jika memang belum pernah kita menginput data kontrak, kita tambahkan. Tambah untuk nomor, kita input sesuai dengan nomor yang tadi. Contoh nomor yang ini saya asumsikan sebagai dokumen asli, sudah ada di pengurus barang masing-masing. Saya copy. Ini saya cuma copy saja biar cepat. Tapi kalau yang dokumennya dalam bentuk hard copy bisa diketik saja langsung. Tanggalnya ini saya kasih tanggal 22 Februari. Masuk ke sini, klik saja bulannya, nanti pilih Februari, tanggal 2. Keterangannya bisa juga dikosongkan atau memang kalau mau diisi silakan. Di sini saya contohkan SPK belanja modal T1. Jangka waktunya dikosongkan karena memang kita tidak ada jangka waktunya. Terus nilainya kita input dengan nilainya yang ini 20 juta. Saya copy saja 20 juta. Nah, untuk jenis postingannya kita pilih yang jenis postingan aset baru. Ini untuk yang aset baru. Kalau yang kapitalisasi ini biasanya untuk yang rehab. Terus input nama perusahaannya ini Maju Bersama, bentuknya CV, alamatnya kalau memang ditahu alamatnya diinput. Di sini saya input Ampana. Kalau memang tidak ditahu, kosongkan saja. Nama pimpinan juga begitu, kalau ditahu silakan diinput. Ini kosongkan saja, terus simpan.
Nah, jika sudah disimpan, di sini kita memiliki data kontrak yang sudah kita isi tadi. Klik 2 kali ini, kita akan masuk ke rincian. Rincian ini yang diinput berdasarkan rincian kontrak yang ini. Ini dapat terima, jadi dokumen yang ada di bendahara diminta mana-mana semua dokumen belanja modal nanti dilihat per SPK-nya. Jika sudah masuk di rincian sini, klik tambah. Jika sudah tambah, ini nomor otomatis terisi, tidak perlu kita ubah lagi ini. Kemudian kita klik warna hijau yang jika kursor di atas itu akan muncul kode barang. Kita klik, dia akan masuk ke kode barang. Jadi yang pertama kita input itu kan laptop. Di sini kita cari laptop, kita cari dia kategorinya, dia masuk ke komputer unit, personal komputer, masuk ke laptop. Jadi di sini sudah terisi laptop. Nah, barangnya ini kode barangnya, otomatis ada tulisan laptop di sana. Mereknya kita input merek yang ini, Lenovo. Tipenya, jadi ini tipe sama merek. Tipenya Yoga. Ukurannya kalau memang tidak ditahu bisa dikosongkan, kalau memang ditahu seperti 15 inch. Jumlahnya sini kita lihat jumlahnya 1, harganya 5 juta. 1 harganya 5 juta. Keterangannya bisa diisi laptop, sekolah, bos, dalam kurung, dana, bos pus 2021. Kita bisa membedakan mana yang dari dana bos pus, mana yang dari pengadaan Dikora, sehingga kedepannya kita bisa melakukan verifikasi lebih mudah. Laptop ya, simpan. Jadi di sini sudah terisi 5 juta, sedangkan nilai kontraknya kita 20 juta. Jadi diisi sehingga total nilai kontrak ini menjadi 20 juta. Terus yang kedua, berarti ini sudah, kita masuk ke printer, tambah lagi, masuk lagi, pilih kode barangnya, pilih ke bawah, nanti dicari berdasarkan barang yang akan kita input. Saya masuk ke peralatan komputer, personal, ini ada printer, di sini mereknya Epson, tipenya L360. Epson L360. Ukurannya tidak perlu, panjang sama luas dan lebar ini tidak perlu sebenarnya diisi kalau untuk peralatan, kecuali untuk bangunan ini diisi luasannya. Terus untuk panjang dan lebar ini sebenarnya untuk jalan. Jadi kalau peralatan tidak perlu diisi. Jumlahnya 1, harganya 3.500.000. 1 3.500.000. Lagi printer, sekolah, kurung, dana, bos pus 2021. Simpan lagi. Sudah ada 2 barang yang kita input, baru sini 8.500.000. Terus habis itu kursi siswa, kita tambah lagi, masuk ke sini, pilih lagi kode barang. Kalau untuk ini kita lihat di alat rumah tangga, mobiler, sini kita input bangku sekolah ya, bangku sekolah. Mereknya kalau memang dibuat di mebel yang tidak bisa ditulis lokal saja, lokal. Tipenya ini kalau memang kurang ditahu dikosongkan saja, kalau memang ditahu bisa diisi juga. Jumlahnya di sini saya kasih jumlahnya 10, harganya 300.000. Jadi sini jumlahnya 10 buah, harga satuannya 300.000. Tulis kursi siswa, dana, bos pus 2021. Simpan. Sudah 11 juta, sudah 3 item yang kita input. Masuk lagi ke item keempat, meja siswa, tambah lagi, klik lagi ujung kode barang ini,
pilih lagi di alat rumah tangga, mobil air, meja sekolah merek sama lokal, tipenya kita kosongkan saja, atau kalau bisa kita input single. Jumlahnya juga 10, harganya 500.000. 10 harganya 500.000. Ini meja sekolah, meja siswa dana Bospus 2021. Simpan. Sudah 4 item. 2 lagi yaitu papan tulis sama televisi. Lagi papan tulis, tambah lagi alat kantor. Saya cari dulu untuk whiteboardnya. Nah, ini whiteboard, mereknya lokal, tipenya mungkin jantung. Jumlahnya di sini 500.000. 500.000. Keterangannya papan tulis, ini papan tulis saja, papan tulis dana Bospus 2021. Simpan. Sudah 5. Satu lagi yaitu terakhir televisi, tambah lagi, pilih kode barangnya. Televisi biasanya di alat rumah tangga lainnya, televisi mereknya Sharp, tipenya LCD, berapa inch, contoh 32 inch. Jumlah barangnya 2.500.000. 2.500.000. Televisi sekolah dana Bospus 2021. Simpan. Sudah. Setelah semua terisi, ini otomatis nilainya sama, nilai kontrak sama total nilai kontrak. Ini sudah 6 item di input. Jika sudah selesai, tutup. Kita masuk ke SP2 determine. Kenapa SP2 determine? Karena biasanya kita kalau di OPD itu kita pembayaran itu menggunakan SP2D. Cuma karena di Bospus kita tidak memakai SP2D, maka kita asumsikan SP2D ini kwitansi pembayaran atau nota pembelian. Ya, setelah diklik akan muncul kontrak yang kita isi tadi. Klik 2 kali lagi. Di sini akan terlihat nilai kontrak 20 juta. Sisa kontrak masih 20 juta yang belum dibayar karena kita belum input. Kita akan input tambah, kita masuk ke kwitansi. Di sini kwitansinya ada 2. Yang pertama ini, tanggal ini, nilainya ini. Kita kopikan saja biar cepat. Sudah tambah tadi. Simpan tanggalnya tadi, tanggal 12 Maret. Klik tanggalnya, pilih bulan Maret, 12 Maret. Nilainya 10 juta. Keterangannya ikut keterangan yang ada di kwitansi. Contoh pembayaran belanja modal TW1 tahap 1. Simpan. Sisa kontrak 10 juta lagi. Input lagi, tambah, input kwitansi yang kedua. Tanggalnya 20 Mei. Copy. Bulan Mei, 20 Mei. Nilainya 10 juta. Keterangannya sesuaikan dengan keterangan yang ada di kwitansi. Ini saya kasih contoh pembayaran belanja modal T1 tahap 2. Di sini usahakan sisa kontraknya jadi 0
kontrak 20 total SP2 20 juta. Sudah. Jika cuma satu kwitansi bisa langsung diinput cuma satu saja. Misalkan sisa kontraknya jadi 0. Jika sudah selesai input kwitansinya, kita tutup. Sekarang kalau memang BAST-nya belum ada, kita inputnya sampai di situ saja dulu. Jadi kedepannya nanti ada BAST baru kita lanjut lagi input BAST-nya. Kita asumsikan BAST-nya sudah ada, barangnya sudah ada juga di sekolah. Kita input lagi BAST. BAST sini saya kasih nomor ini, saya ganti dulu. Ini masih nomor kwitansi BAST. Nomor BAST-nya, tanggalnya ini, syarat keterangan syarat terima berdasarkan CP yang ada. Saya kopikan ini dulu. Jadi untuk BAST kita masuk ke menu BAST. Untuk SP2D penunjang tidak perlu di input, abaikan saja. Masuk ke BAST. Nanti akan muncul lagi kontrak yang tadi. Ini misalkan di data yang belum di BAST. Jika data sudah pernah diisi BAST, dia akan masuk ke data yang belum di BAST, yang sudah di BAST. Kita klik 2 kali, akan muncul di sini. Kosong, kita tambah terus kita input nomor BAST ini. Ini tanggalnya tanggal 24 bulan Juli 24. Keterangannya saya copy saja. Sudah simpan. Jika selesai disimpan, kita klik lagi 2 kali untuk melihat rincian BAST-nya. Rincian BAST-nya biasa sama dengan yang kita input di rincian kontrak. Kita klik 2 kali. Nah, ini akan muncul. Tapi di sini sudah rinci satu-satu. Jika tadi jumlah satuannya, ini akan rinci satu-satu. Jadi kalau ada yang mau dirubah, silakan rubah di sini. Contoh untuk laptop saya rubah. Ini hanya contoh saja. Laptop saya rubah. Ini laptop sekolah untuk bendahara barang. Sudah terubah, ini otomatis sudah berubah. Terus contoh juga triplex saya rubah, bahannya saya input triplex. Sini kan ada 2, kita input lagi yang 1, ubah triplex. Oke. Jika dirasa data-data ini sudah sesuai, maka kita klik tutup. Jika sudah, kita masuk ke posting ke Keep. Jika kita klik ini otomatis tidak bisa lagi diklik, akan muncul menu yang di bawah ini, itu baru dan kapitalisasi. Jika kita tadi memilih jenis postingan baru, maka kita klik baru. Tunggu sebentar. Akan muncul kontrak yang telah kita BAST tadi itu. Kita klik 2 kali. Kita masuk ke menu posting di sini. Kita klik ini, kita masuk ke rata-rata tertimbang. Jika sudah seperti ini, misalkan tanggal perolehannya ini sudah sesuai, masuk ke posting data. Jadi tanggal perolehan ini mengacu ke BAST yang kita input. Kita posting. Tunggu sampai selesai. Untuk lamanya tergantung banyaknya data. Jika datanya banyak, dia akan memakan waktu agak lama juga. Jika datanya sedikit, dia akan cepat. Maka itu ditunggu saja sampai muncul. Jika dia langsung tiba-tiba klik kembali yang di bawah ini, akan muncul konfirmasi seperti ini. Posting data selesai. Jika sudah, oke. Sampai di sini sebenarnya sudah selesai untuk penginputan belanja modal untuk satu SPK atau kontrak. Jika menginput lagi kontrak kedua, masuk di data entry, masuk lagi di pengadaan, buat seperti tadi. Cuma kalau untuk kedua pasti di sini sudah ada kontraknya. Yang pertama kita input. Kurang ditambah ikuti dengan petunjuk seperti yang tadi. Untuk mengecek
apakah datanya sudah masuk di keep. Setelah kita lakukan posting tadi, kita masuk ke data entry, terus pengadaan. Kita tadi menginput peralatan dan mesin, maka kita masuk di peralatan dan mesin, klik lagi ini unitnya, dinas pendidikan, subunitnya di Kecamatan Ampana Kota, terus nama sekolahnya. Setelah itu akan muncul menu di samping. Abaikan dulu yang lain ini, kita masuk ke peralatan dan mesin keep B. Nah, di sini ini semua data-data yang masih tercatat di keep masing-masing sekolah. Untuk melihat data yang tadi baru kita input, biasanya tersimpan paling bawah. Tarik saja kursor yang ini sampai ke bawah. Nah, ini semua yang kita input tadi, 2021 semua. Mulai dari sini, dari ini papan tulis, terus ke bawah meja, bangku sekolah, terus televisi, laptop, sama printer. Jika sudah, tutup kembali. Jika dirasa penginputan belanja modal sudah selesai dan sudah tidak ada lagi SPK yang di input, maka kita lakukan ekspor data. Hal ini untuk memasukkan data ke server. Jadi diusahakan setelah selesai semua kita input, dirasa sudah bagus, sudah tidak ada lagi kesalahan, maka kita lakukan ekspor data untuk dikirim ke Dinas Dikpora yang akan dilanjutkan ke bidang aset untuk dimasukkan ke server. Cara ekspor datanya yaitu kita masuk ke tool, terus pilih ekspor data. Setelah itu kita akan masuk ke form seperti ini, centang saja pengadaan. Jika sudah, untuk nama filenya kita klik titik 3 di ujung ini. Di sini kita akan dikasih pilihan untuk penyimpanan ke folder mana. Di sini saya kasih contoh, kita masuk ke divisi, terus ke data D, terus ke BMD 2021. Saya simpannya di sini saja, di BMD 2021 ini. Terus isikan nama filenya apa sesuai dengan keinginan masing-masing. Tapi yang perlu diingat, kita harus tahu nama filenya, terus tempat penyimpanannya apa. Di sini saya kasih contoh, belanja modal SDN 1 Ampana TW1. Jika sudah, klik open. Nah, di sini nama filenya sudah terisi. Jadi ini sebentar kita cari, masuk ke D, BMD 2021, belanja filenya ini, belanja modal titik BMK. Setelah itu masuk ke filter sini, kita pilih sekolahnya, pendidikan, dinas pendidikan, pilih dinas pendidikan pemuda dan olahraga. Untuk UPB-nya Kecamatan Ampana Kota. Nama sekolahnya kita pilih SDN 1. Ini sebagai contoh, saya masuk sebagai SDN 1. Setelah sudah, kita proses. Nah, akan muncul konfirmasi seperti ini, kita yes. Kita tunggu sebentar sampai proses konfirmasi muncul seperti ini. Ekspor data sukses. Jika sudah, maka oke. Nah, untuk mengecek file yang tadi, kita masuk ke folder, masuk ke data D. Saya tadi simpannya di BMD 2021. Nah, file yang ini yang telah kita ekspor tadi dalam bentuk BMK ini yang kita kopikan, simpan di flash, terus diantar ke Dinas Dikpora atau ke bidang aset beserta dokumen-dokumen pendukungnya seperti ini. Dokumen pendukungnya mulai dari SPK atau pesanan, rinciannya, kwitansinya, sama BST-nya. Jadi dokumen yang ada kan SPK atau nota pesanan, terus kwitansinya, terus BST-nya. Kenapa kita perlu minta dokumen ini? Karena setelah diimport ke server, kita akan melakukan validasi dan verifikasi data inputan
dari masing-masing sekolah. Jika dirasa sudah bagus, maka tidak perlu kita lakukan perbaikan, maka kita langsung masukkan ke keep yang ada di servernya kita. Jika ada kesalahan atau perbaikan, kita akan menghubungi sekolah masing-masing. Terus dokumen selanjutnya juga yang perlu kita minta itu laporan belanja modal per masing-masing sekolah. Kenapa juga itu kita minta? Itu juga sebagai dasar kita untuk melihat data yang sudah masuk di keep dengan laporan yang ada. Oke, jika sudah selesai, sebenarnya penginputan untuk belanja modal sampai di sini. Jadi kedepannya jika ada lagi data kontrak yang perlu diisi atau SPK yang perlu diisi, kita lakukan seperti yang tadi. Oke, mungkin itu cara penginputan belanja modal secara lengkap. Mohon maaf kan jika ada kekurangan, mungkin terlalu cepat, nanti bisa di pause juga. Jadi kedepannya video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menghapus data yang telah kita kita input tadi. Mungkin ini saja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.